Hanya dalam agama Katolik saja yang mengatakan dan mengimani tentang sakramen. Makanya orang-orang Katolik menganggap penting tentang pernikahan karena menjadi salah satu sakramen. Sakramen itu adalah sebuah liturgi yang sangat suci yang diyakini oleh agama Katolik dan agama Islam. Tetapi di dalam agama Protestan tidak, pemberkatan nikah itu bukan sebuah sakramen, bukan sebuah liturgi suci, tetapi hanya sebuah main-main saja. Makanya agama Kristen ketika mereka berdalih dengan apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia, itu hanya di mulut saja. Kan ada lagunya dari Ariel Noah, lain di mulut, lain di hati. Itulah Kristen Protestan. Jadi mereka ini di dalam lisan, di dalam ucapannya mengatakan bahwa apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan manusia. Akan tetapi pada kenyataannya banyak di antara mereka menjadi pemain video porno. Ada artis Indonesia main video 19 detik, itu Protestan, dia bercerai. Kalau kita melihat di pengadilan negeri, ya coba teman-teman cek, banyak orang Protestan yang bercerai. Berbeda dengan Katolik. Kalau Katolik itu harus atas izin uskup, harus atas rekomendasi dari Paus Fransiskus. Ya, tetapi kalau Protestan memang banyak blundernya si Oki. Makanya si Oki tadi nyerah. Pas si Oki nyerah, kebetulan saya ada yang telepon. Ya udah, ini Oki belajar dulu ya terkait dengan pernikahan di dalam Islam dan Kristen. Jadi pernikahan di dalam Kristen Protestan ini banyak menjadikan sebuah sebuah ketidakjelasan. Sebagaimana kita lihat di dalam Yesaya 42 ayat keempat. Nih. Di sini dikatakan ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Nah, saya ingin bertanya kepada orang-orang Kristen Protestan yang diwakili oleh si Oki. Oki, kamu tadi mengatakan bahwa pernikahan itu tidak penting dan tidak merupakan bagian dari sakramen perkawinan. Karena di dalam agama Protestan tidak mengenal dengan sakramen pernikahan. Pertanyaan saya, hukum aturan yang kau gunakan, yang digunakan oleh Kristen Protestan tentang pemberkatan nikah ini berasal dari aturan siapa? Siapa yang mengajarkan? Ya, di dalam Matius 5 ayat 37, ya katakan ya, tidak katakan tidak, yang lebih daripada itu dari si jahat. Kalau kalian, jadi Protestan ini suka menjiplak Islam, menjiplak Katolik. Kalau kita tanya kepada mereka, sakramen apa? Pemberkatan pernikahan. Nah, langsung udah kayak si Joseph, udah garuk-garuk. Kenapa? Karena apa yang Yesus katakan, kalian ini adalah ajaran manusia. Kalian ini, kaum Protestan ini suka menjiplak Islam, menjiplak Katolik. Makanya gereja-gereja liar yang berada di Indonesia itu kebanyakan Protestan. Kerusuhan di Poso Protestan. 3.000 nyawa kaum muslimin melayang di Ambon, itu Protestanisme. Memang ajaran-ajaran dari Tarsus ini begitu sangat memilukan. Ya, yang saya tanya tolong itu dijawab. Kaum Protestanisme melakukan pemberkatan nikah itu merujuk kepada aturan siapa? Jangan bingung, jawab pakai data. Jangan nangis. Kalah debat, kalah PK. Diterima. Ya teman-teman Kristen, itulah yang jadi kebiasaan Nandar. Ketika diskusi itu opening statement belum apa-apa, sudah langsung bertanya aja. Ya Pak Am, selamat malam, Tuhan berkatin, habis ke Nandar. Ya, oke. Ya teman-teman, saya mau tunjukkan dulu datanya dengan Nandar ya. Nandar tadi bilang kalau Kristen itu kasus perceraiannya tinggi.
di ini paling besar. Oke, kita tunjukkan dulu datanya dengan Yonatan Nandar ya. Oke, Nandar, kasus perceraian dalam agama Islam di Indonesia cukup tinggi dengan berbagai macam faktor penyebab yang kompleks. Jeder, selamat datang di kebenaran. Selamat datang di kebenaran ya Yonatan Nandar yang terhormat. Ayo kita berbicara menggunakan data, jangan narasi-narasi kosong yang digunakan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Nandar, saya tidak pernah mengatakan sakramen pernikahan di dalam Katolik itu tidak penting. Saya tidak pernah mengatakan itu. Nandar, ketika Nandar bertanya dengan saya, di mana tata cara yang mengatur pernikahan di dalam iman kekristenan? Saya sampaikan tadi dengan Nandar. Nandar, yang terpenting di dalam iman Kristen kami ini bukan tentang tata caranya, bukan tentang aturannya itu. Menikah misalnya harus menghadap ke sini, harus berpakaian ini, bukan itu yang terpenting Nandar. Tetapi kedua orang ini, kedua mempelai ini, mereka sudah mengetahui firman Tuhan nggak? Apa pernikahan itu di dalam firman Tuhan? Mental mereka udah siap nggak Nandar? Makanya Nandar jelas dikatakan di dalam Alkitab itu. Misalnya tentang laki-laki, kamu sudah memahami nggak peran suami di dalam Alkitab itu sebagai apa? Misalnya di dalam Efesus 5 ayat 25. Hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaatnya dan telah menyerahkan dirinya. Jelas. Jadi Nandar, yang terpenting itu di dalam iman Kristen bukan tentang tata cara pemberkatannya itu Nandar. Tetapi Nandar, yang terpenting itu Nandar, apakah kedua mempelai ini sudah tahu seperti apa pernikahan di dalam iman kekristenan itu Nandar. Misalnya di dalam Roma 13 ayat yang ke-8, hendaklah saling mengasihi sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia akan memenuhi hukum Taurat. Jadi antara laki-laki dan perempuan itu sebelum dia menikah, makanya harus menerima pengajaran dulu Nandar. Enggak boleh langsung sah. Enggak Nandar, enggak seperti itu ya. Jadi tidak seperti itu Nandar. Saya tidak pernah menyampaikan dan tidak pernah keluar dari mulut saya kalau sakramen pernikahan di dalam iman Katolik itu enggak penting, enggak seperti itu. Yang saya sampaikan Nandar, yang terpenting dari segalanya itu Nandar, kedua orang ini, Pak Amenjet, terima kasih banyak, Tuhan berkati. Kedua orang ini dia tuh sudah paham betul nggak tentang Alkitab ini? Seperti apa dasar rumah tangga di dalam iman kekristenan itu? Seperti apa hidup kudus itu di dalam iman kekristenan? Sebab apa? Sebab mereka bukan lagi dua, melainkan satu Nandar. Itu yang terpenting, yang harus dipenuhi, yang harus dipelajari di dalam iman kekristenan. Itu Nandar. Oke, sekarang saya mau bertanya dengan Yonatan Nandar. Nandar, kalau kita lihat di dalam Al-Quran Nandar, di dalam An-Nisa, sekarang saya bukakan ya, An-Nisa ayat yang ketiga. Kita coba main di sini ya teman-teman ya. An-Nisa ayat yang ketiga. Tolong nanti Nandar jelaskan pakai data dan dalil. An-Nisa ayat yang ketiga. Nandar, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila mana kamu menikahinya, nikahkanlah perempuan lain yang kamu senang, 2 atau 3 atau 4, kan boleh nih Nandar. Nikah 2, 3 atau 4, asal yang penting berlaku adil. Di dalam Al-Quran Nandar, An-Nisa 3 ayat yang keempat. Nah sekarang saya tunjukkan di dalam An-Nisa 129 Nandar. An-Nisa 129. Apa yang dikatakan Allah tentang adil ini? An-Nisa 129. Kamu sekali-sekali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengatakan isilah, perbaikilah dan memelihara diri dari kecurangan, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dikatakan Allah Nandar di dalam An-Nisa 129 kalau tidak akan mampu berlaku adil. Kok bertentangan dengan An-Nisa ayat yang keempat? Jawab pakai data Nandar, silakan. Mulai panik kan, mulai oke. Nandar. Ya sabar. Kalau baru satu kali menang PK aja sudah. Waduh, panik. Apa sih Oki? Ini sabar. Ini waktu saya. Waktu saya Oki. Aduh, ya ampun. Jawab ya. Iya, baik.
Ya, jadi saya memang bersependapat dengan Romo Patris Allegro bahwa Protestan ini hanya benalu. Ya, ini menurut Romo Patris Allegro ini bagus nih Romo ini. Ini Romo Patris teman-teman ya. Romo Patris ini mengatakan bahwa Protestan ini bukan bagian dari kekristenan. Nih kita lihat nih. Tenang, katanya orang-orang Romo asal NTT ini tuh bilang katanya agama Kristen Protestan itu bukan bagian dari kekristenan. Katanya orang-orang Protestan itu serigala berbulu domba. Bahkan si Romo bilang intoleransi yang dilakukan umat Islam agak mendingan dibandingkan umat Protestan. Nah benar ini bagus sekali nih Romo Patris. Romo Patris itu mewakili suara saya. Jadi si Oki ini memang Protestan, susah. Lain ditanya, lain dijawab. Saya tanya, kalau di dalam agama Katolik ada 7 sakramen, ada sakramen baptis, ada ekaristi, ya, ada sakramen imamat, ada sakramen pemberkatan nikah. Sakramen pemberkatan nikah itu yang ke-6. Jadi kalau saya tanya ke orang Katolik, kamu menikah ini atas dasar apa? Itu atas dasar magisterium gereja Bang Nandar dan katekismus gereja Katolik. Ada kami itu sakramennya, sakramen pemberkatan nikah. Kalau saya bertanya kepada orang Katolik, saya nggak bisa menyanggah. Karena memang ada di dalam agama Katolik sakramen pemberkatan nikah. Lah Protestan, saya tanya, Oki, kamu kan saya pernah lihat kamu menikah, kamu diberkati, ada pemberkatan nikah. Yang saya tanya, pemberkatan nikah yang kalian lakukan oleh agama Protestan ini atas dasar siapa dan siapa yang atas dasar apa dan siapa yang mengajarkan? Kalau kami jelas di dalam hukum positif ada yang namanya kompilasi hukum Islam, ada rujukannya. Lah kalian ditanya kalian melakukan pemberkatan nikah ini atas dasar siapa? Oh Nandar, nggak penting Nandar, yang penting apa yang dipersatukan oleh Allah, tidak boleh dipisahkan manusia. Pret, tidak penting bagaimana. Masa ucapan si Paulus kau tentang? Oke, ini ucapan si Paulus nih, lihat apa dikatakan si Paulus. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis, supaya tidak ada di antara kalian yang menyombongkan diri dari satu dengan yang lain. Ini ucapan Paulus ditolak. Coba, makanya benar kata Romo Patris Allegro. Karena apa yang diucapkan Romo Patris Allegro adalah merupakan kebenaran, maka dilaporkanlah Romo Patris Allegro di Polda NTT oleh kaum Protestan. Makanya gua tanya apa, dijawabannya nggak sesuai, ya. Yang kedua, ini tolong jawab. Ya nanti saya jawab pertanyaan Anda. Yang kedua adalah apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Kalau kau lihat di pengadilan negeri, coba kau lihat tuh data orang Protestan yang bercerai itu banyak. Sekarang saya tanya bagi orang Protestan, bagaimana solusi buat umat Protestan kalau suami kalian ini main judol, tidak menafkahi kalian, berbuat KDART, itu bagaimana solusinya? Kalau di dalam Islam ya bercerai. Ya, setelah kita berusaha mendoakan, membujuk, mengajarkan dia tetap begitu, ya selesai bercerai. Nah, Protestan juga ternyata melakukan hal yang sama. Banyak di pengadilan negeri, coba aja kau cek. Itu banyak kaum Protestan yang bercerai. Bahkan kau lihat artis-artis itu Protestanisme itu. Oke. Ayat yang kau baca itu tadi, Quran surat An-Nisa, di dalam Islam itu poligami itu bukanlah suatu kewajiban. Dan poligami itu adalah bukan suatu sunnah, tetapi dia adalah mubah. Dan berlakunya poligami itu adalah berlaku adil. Adil itu bukan sama, oke. Adil itu adalah proporsional. Definisi adil aja kau nggak mengerti. Coba adil itu apa menurut kamu? Coba. Saya pengen tahu nih, si Oki itu ngomongin sakramen gak ngerti sakramen, ngomongin liturgi gak ngerti liturgi. Masa orang Islam yang ngajarin engkau? Sekarang saya tanya kepada engkau, adil menurut Islam itu seperti apa? Coba kau berbicara tentang adil di situ. Adil menurut Islam itu apa?
Jangan terbengong, On. Kalah PK, menang debat. Si oke. Aduh. Sebentar ya teman-teman ya. Sebentar teman-teman Kristen. Oke. Iya, ini Protestan ini memang benalu nih menurut Romo Patris, bener nih. Romo Patris, hidup Katolik, hidup Katolik. Ya teman-teman, itu yang jadi kebiasaan Anda ya teman-teman ya. Akan selalu bertanya, dan bertanya. Tetapi pertanyaan kita tidak dijawabnya menggunakan data dan dalil. Malah bertanya dengan saya, maksud adil di dalam Islam itu seperti apa? Nandar, itu imanmu, silahkan kau jelaskan. Jangan kau bertanya dengan saya. Ya, di dalam An-Nisa 4, jika kamu mampu berlaku adil maka nikahilah 2, 3 atau 4. Tetapi di dalam An-Nisa 129 Nandar, manusia itu tidak mampu berlaku adil. Terima kasih banyak Pak Menjet, Bang Yusar, terima kasih banyak, Tuhan berkati. Loh, kenapa itu berkontradiksi Nandar? Terus kenapa jika di dalam An-Nisa 129 sudah dikatakan tidak mampu berlaku adil kepada istri, kenapa harus diperbolehkan menikah 2, 3 atau 4 kalau berlaku adil? Itu silakan nanti Nandar jelaskan pakai data dan dalil. Ya, Nandar. Nah, terus berbicara tentang sakramen Nandar. Dari tadi sore saya sudah jelaskan masalah sakramen Nandar. Kalau Nandar bertanya dengan saya di dalam Alkitab misalnya Nandar, apakah ada ayat di dalam Alkitab yang mengatur tata cara tentang pernikahan itu seperti apa? Harus seperti ini, harus diberkatinya dengan pendeta mengangkat tangan segala macam. Nandar, saya mau sampaikan. Tiap gereja biasanya memiliki tata cara dan aturan pemberkatan gerejanya masing-masing. Tetapi yang terpenting itu Nandar, bukan masalah tata caranya itu, ritualnya itu, bukan tentang itu. Dari tadi saya jelaskan buat Nandar. Pernikahan itu bukan tentang tata caranya Nandar. Ijab kabul sah. Bukan tentang itu. Tetapi pernikahan itu Nandar, misalnya saya bawakan data di dalam Kolose 3 ayat yang ke-23. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nah, kalau kita mau menikah Nandar, tujuannya bukan untuk bikin anak doang, tetapi untuk hidup kudus di mata Tuhan. Itu Nandar. Makanya kalau Nandar bertanya, apakah ada ayat Alkitab secara eksplisit yang mengatur tentang tata cara pernikahan? Saya katakan tidak ada. Karena poinnya bukan di situ Nandar, pernikahan itu. Bukan di situ. Bukan tentang tata caranya itu. Ijab kabul sah. Enggak seperti itu. Tetapi kedua orang ini Nandar, ketika dia akan bersatu menjadi satu daging, mereka ini udah siap gak sih hidup kudus? Mereka ini udah tahu nggak sih seperti apa pernikahan di dalam Alkitab itu? Belajar dulu Nandar dengan saya. Katanya debater udah 12 tahun. Ya, masa dari tadi aja nggak paham-paham? Karena apa teman-teman? Mau memutar balikan omongan saya. Mau diputar balikannya. Oke, sekarang karena Nandar dari tadi berbicara tentang tata cara pernikahan, coba saya mau tanya dengan Nandar. Ketika ada pernikahan yang dilakukan di langit, itu tata caranya seperti apa? Saya tunjukkan datanya. Ya, dari tadi Nandar ini ngomong pernikahan, tata caranya, sakramennya seperti apa. Oke, sekarang saya tunjukkan datanya Nandar. Ya, jawab pakai data dan dalil nanti ya Nandar ya. Saya bukakan datanya di dalam 6871. Nanti tolong jawab Nandar masalah adil itu ya. Nandar belum jawab itu. Masalah adil itu kamu jelaskan nanti. Oke, kita tunjukkan datanya. Hadis Bukhari 6871, derajatnya sahih. Kita bukakan. Ayat hijab diturunkan tentang Zainab binti Jasin, yang ketika itu beliau memberinya makan berupa roti dan daging, dan Zainab membanggakan diri kepada istri-istri Nabi lainnya dengan berkata, Allah lah yang menikahkanku di langit. Seperti apa Nandar tata caranya ketika Allah menikahkan di langit itu Nandar? Tata caranya seperti apa? Nandar jelaskan nanti ya. Tolong nanti Nandar jelaskan. Itu. Seperti apa tata caranya menikah di langit? Karena di sini jelas tertulis di dalam Sahih Bukhari 6871, Allah lah yang menikahkanku di langit. Nandar, ya. Apakah Allah juga menjadi seorang penghulu Nandar ketika menikahkan orang di langit? Nanti tolong Nandar tunjukkan saya seperti apa sih cara ijab kabulnya di langit itu Nandar. Pakai data dan pakai dalil ya Nandar. Saya pertegas pertanyaan saya.
An-Nisa ayat yang keempat dan An-Nisa ayat yang ke-129. Nandar jawab pakai data dan dalil. Terus seperti apa Nandar ijab kabul yang dilakukan di langit itu di dalam Sahih Bukhari 6871. Tolong Nandar jawab menggunakan data dan dalil. Teman-teman Kristen, kencangin tap-tap layarnya biar semakin banyak orang-orang yang terberkati ya teman-temannya. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan Nandar. Bener ini kata Romo Benar Patris. doang dijawab enggak? Iya, bener kata Romo Patris. Kristen Protestan ini serigala berbulu domba. Ditanya apa, jawabannya kemana-mana. Baik, saya jawab pertanyaanmu dulu. Ya, terima. Teman-teman, bener kata Romo Patris nih. Jadi gak pernah Islam ini berisi tegang konflik dengan Katolik. Katolik tidak pernah mendirikan gereja meskipun mereka punya yayasan, meskipun punya lembaga, punya tanah. Kalau Katolik taat dengan Roma 13 nomor 1. Sama, umat Islam berdampingan dengan Katolik. Tapi dengan Protestan mesti dan tidak ada penghujat Islam yang dari Katolik. Dari Katolik itu cuma 2, si Joseph dengan si RK. Para penghujat Islam ini teman-teman di TikTok itu Protestan semua. Benar kata Romo Patris. Protestan ini kata Romo Patris serigala berbulu domba. Saya jawab pertanyaan Anda. Oki, mana ada ijab kabul di surga, Orki? Memang sih oke ini ya. Teman-teman, pernikahan Rasulullah SAW dengan Zainab di Jahsi itu Allah nikahkan dengan hukum yang Allah punya dari langit. Karena hukum itu kan semuanya kepunyaan Allah. Ya, hukum, ketentuan, syariat itu kepunyaan Allah yang diturunkan kepada umat manusia. Jadi kalau Allah menetapkan suatu hukum, ya Allah tinggal berkehendak aja. Karena segala kerajaan adalah milik Allah. Jeder, masa gitu aja nggak paham? Jadi Allah lah yang menetapkan semuanya. Dia adalah raja di atas segala raja. Dia adalah Kholik langit dan bumi. Dialah yang mempunyai ketetapan. Dialah yang mempunyai hukum. Kenapa cengengesan? Ini jawaban yang jelas loh. Pertanyaan saya nggak dijawab. Bagaimana solusi Kristen Protestan ketika suaminya misalnya selingkuh? Atau misalnya nih, coba kalian renungkan. Kalau kalian melihat istri kalian sedang berhubungan suami istri, bagaimana solusi di dalam agama Kristen Protestan? Kan nggak boleh cerai. Makanya itu bukan solusi teman-teman. Makanya Islam itu adalah fitrah bagi umat manusia. Kalau memang terjadi pengkhianatan dan tidak bisa ditolerir, ya udah bercerai. Dan bagaimana solusi bagi Kristen Protestan kalau terjadi kekerasan dalam rumah tangga? Nggak dijawab. Bagaimana solusinya? Ketika coba kau pikirkan, coba kau renungkan. Kalau kau melihat istrimu lagi di aham sama laki-laki lain, bagaimana? Apakah kau akan memaafkan? Atau bagi seorang istri, bagaimana kalau suamimu tidak bekerja? Main pinjol terus, kemudian main judol terus, bagaimana solusinya di dalam agama Kristen Protestan? Karena kejadian percayaan Kristen Protestan di pengadilan negeri itu kebanyakan faktor ekonomi, faktor kekerasan dalam rumah tangga, dan faktor pengkhianatan. Coba kau kan di mana pasti ada PN toh, coba dicek di PN itu, terutama yang mayoritas Kristen. Coba bagaimana solusi Kristen ketika terjadi perselingkuhan, ketika terjadi kekerasan dalam rumah tangga, dan ketika terjadi seorang suami tidak bertanggung jawab di dalam rumah tangga? Bagaimana solusi bagi orang Kristen? Nah, itu jawab, jangan menangis ya. Pertanyaan saya pertama nggak dijawab. Pertanyaan saya yang pertama adalah, kalau kami umat Islam, ketentuan menikah ada rukun nikah, ada syarat sah nikah, itu ketentuan di dalam Islam. Sekarang saya tanya, ketentuan pemberkatan nikah di dalam agama Protestan itu ketentuan dari mana? Kalian Protestan ini menjiplak Katolik. Karena di dalam agama Katolik dan Islam itu ada namanya sakramen pemberkatan nikah. Ya, kalau di dalam Islam namanya ijab kabul. Kalau dalam agama Katolik namanya sakramen pemberkatan nikah. Kalian itu caplok-caplok aja. Ada yang bagus dari Islam dicaplok. Ada yang bagus dari Katolik dicaplok. Ya, inilah ajaran dari Protestanisme, yaitu Martin Luther dan Calvinis, predestinasi. Kau nggak ngerti apa-apa. Ditanya pemberkatan nikah yang ada di dalam agama Kristen Protestan ini bersumber dari mana? Lain ditanya, lain dijawab. Dijawab dulu.
pemberkatan nikah dalam agama Protestan ini bersumber dari aturan mana, siapa yang mengajarkan, apakah Yesus, apakah Paulus. Kalau di dalam agama Katolik itu namanya magisterium gereja, budaya apostolik dan katekismus gereja Katolik. Lah Protestan ini dari mana? Ya makanya benar kata Romo Patris Allegro. Ya, ini kata Romo Patris ya. Kristen itu, Protestan itu adalah serigala berbulu domba. Itu kata Romo Patris loh. Romo yang dihormati oleh orang-orang Katolik di Indonesia. Jeder. Lain ditanya, lain dijawab. Bubuk. Kalah PK, menang debat. Kalah PK, kalah debat. Nandar, saya pertegas. Pasti teman-teman lihat ya. Pasti nggak bisa jawab lagi dia. Pasti jawabannya kemana-mana lagi. Aduh si oke. Pasti jawabannya kemana-mana lagi. Silakan dijawab. Kita jawab. Makanya penghujat itu kebanyakan dari Kristen Protestan. Ketika berdiskusi agama, teman-teman, kalau kita bertanya apa yang tertulis, orang Kristen dibilang penghujat. Kalau mereka bahas iman Kristen, namanya dakwah. Nandar, penghujat itu dari Kristen semua. Karena saya bertanya tadi, hijab kabul yang seperti apa hijab kabul yang dilakukan di langit? Terima kasih Pak AMJ. Nah, kan saya bilang teman-teman, kalau Kristen bahas iman mereka teman-teman, namanya penghujat. Padahal bertanya apa yang tertulis. Kalau dia bahas iman Kristen, namanya dakwah. Nandar, oke kita jawab teman-teman. Masalah kalau misalnya di dalam rumah tangga itu ada KDRT, apa yang harus dilakukan? Oke, sorry, saya tidak menjawab itu tadi, saya akui itu. Ya, teman-teman sekarang saya jawab. Apakah solusi satu-satunya itu adalah perceraian, Nandar? Ya? Apakah solusi, sebentar, waktu saya dong. Apakah solusi dan jalan keluarnya itu adalah perceraian, Nandar? Makanya di dalam iman kami itu jelas dikatakan, Nandar. Sebelum kita menikah itu ada namanya pengajaran, Nandar. Seperti yang saya bacakan tadi di dalam Efesus, sikap seorang suami itu harus seperti apa? Makanya yang terpenting itu bukan tata cara menikahnya, Nandar, tetapi seperti apa mempersiapkan kedua mempelai ini. Dia mengerti seperti apa peran menjadi seorang suami, peran menjadi seorang istri. Itu yang terpenting supaya tidak terjadi hal-hal yang demikian, Nandar. Makanya dipersiapkan kedua mempelai ini bukan masalah tata caranya. Ijab kabul biar selesai, tapi tidak ada ajarannya. Makanya tadi saya bawakan data. Misalnya nih, kalau kita sebelum nikah, pasti pendeta akan memberitahu kita, Bang Oki, kamu udah tahu kan pernikahan di dalam Alkitab itu seperti apa? Hidup kudus itu, hidup berkenan di mata Tuhan itu seperti apa? Hendaklah seorang suami itu mengasihi istrinya. Hendaklah seorang istri itu menjadi penolong bagi suaminya. Nah itu yang terpenting, Nandar. Dan ketika ada terjadi demikian, Nandar, solusi terakhir bukan untuk bercerai. Masih banyak solusi-solusi lainnya, Nandar. Perceraian bukan menjadi salah satu jalan keluar terbaik. Nandar, kalau mau mengulang lagi pertanyaan, seperti apa tata cara pemberkatan itu di dalam Alkitab, datanya mana? Saya katakan dari awal tidak ada tertulis secara eksplisit tata cara yang mengatur pemberkatan, karena tidak poinnya di situ, Nandar. Poinnya itu apa? Mempersiapkan kedua mempelai ini supaya bisa hidup kudus seperti apa yang tertulis di dalam Alkitab. Itu poinnya, bukan tentang tata caranya. Ya, Yonatan, Nandar pahami itu. Oke, teman-teman, saya sudah jawab semua pertanyaan Nandar. Nandar tadi bicara hadis Bukhari 6871 itu berbicara tentang hukum. Datanya mana, Nandar, itu? Berbicara tentang hukum. Di sini tertulis jelas-jelas, Nandar. Jangan dibilang saya menghujat lagi. Saya cuma membaca yang tertulis loh, Nandar. Ayat hijab diturunkan tentang Zainab binti Jashin, yang ketika itu beliau memberinya makan berupa roti dan daging, dan Zainab membanggakan diri kepada istri-istri Nabi lainnya dengan berkata, Allah lah yang menikahkanku di langit. Berarti kan ini merujuk kepada suatu tempat, Nandar, bukan merujuk kepada hukum. Ya tolong Nandar jelaskan nanti kalau memang hadis Bukhari 6871 ini merujuk kepada hukum. Di sini jelas-jelas tertulis, Nandar, Allah lah yang menikahkanku di langit. Misalnya kalau saya gunakan bahasa Indonesia, saya analogikan,
Pak Pendeta Gilbert lah yang menikahkanku di GPDI El Sadai. Itu merujuk kepada tempat, tidak merujuk kepada hukum. Nandar belajar lagi bahasa Indonesia ya. Ya Nandar ya, panik ke Nandar, panik. Ya, itu nanti tolong jawab. Dan yang kedua teman-teman, Nandar jangan lari dari pertanyaan saya di awal. An-Nisa ayat angka 4. Boleh menikah 2, 3 atau 4, yang penting berlaku adil. Kenapa di dalam An-Nisa 129 kalau tidak ada suami yang mampu berlaku adil kepada istri-istrinya? Kenapa itu bertentangan, Nandar? Silakan Nandar jawab menggunakan data dan dalil, ya. Karena apa? Ketika saya menjawab pertanyaan Nandar, ini kan saya tunjukkan datanya Nandar. Itu. Oh iya teman-teman, saya lupa menanggapi. Orang Kristen itu yang mengakibatkan perceraian itu karena kebanyakan masalah ekonomi. Saya tunjukkan datanya. Oh, habis waktunya. Oke. Kalah debat. Oke, lain ditanya, lain dijawab. Oke, memang Protestan ini. Duh, ayo kita mulai. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi si Oki ini nggak ngerti adil. Adil itu bukan sama, Oki. Adil itu bukan sama. Adil itu adalah proporsional. Contoh, saya punya anak 3, yang satu SMA, yang satu SMP, yang satu TK. Kalau definisi adil itu adalah sama, kalau saya kasih 10.000 semuanya, itu nggak adil. Karena kebutuhan yang SMA dan kebutuhan yang kuliah itu berbeda. Definisi adil di dalam Islam itu proporsional, sesuai dengan kondisi, sesuai dengan kebutuhan. Nah, antara Quran surat An-Nisa ayat ketiga, ayat 4 itu berbeda dengan Quran surat An-Nisa ayat 129. Quran surat An-Nisa ayat 129 itu berbicara tentang hati. Sama kita sebagai orang tua, ya. Kita sebagai orang tua, yang namanya hati itu pasti kita ada kecenderungan kepada salah satu dari antara anak-anak kita. Makanya kecenderungan itu jangan terlalu dinampakkan. Itu definisinya. Aduh. Oke. Tuh saya sudah menjawab yang ini. Yang kedua, kamu ngerti nggak definisi nikah dalam Islam? Nah, definisi nikah secara literal di dalam bahasa Arab itu an-nakaha. An-nakaha itu adalah menyatukan, mempersatukan atau mengumpulkan. Zainab binti Jahsy disatukan oleh Allah itu dari langit. Ketentuan dan hukumnya, ketetapannya dari langit. Itu kan dalilnya. Jeder. Semua pertanyaanmu sudah saya jawab tentang dinikahkan dari langit. An-nakaha menyatukan, disatukan dari langit ketetapannya. Sebagaimana Yesus dikatakan, inilah anakku yang dikasihi, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu kan dari langit ketentuannya. Sama seperti itu. Tetapi pertanyaan saya nggak dijawab. Ya, kalian pemberkatan nikah dalam agama Kristen yang menyebabkan kalian menjadi satu tubuh, satu keluarga ini, siapa yang mengajarkan? Karena di dalam agama Kristen Protestan tidak ada pemberkatan nikah merupakan sakramen. Hal ini tidak mungkin saya tanyakan kepada orang Katolik. Karena di dalam agama Katolik itu jelas ada yang namanya sakramen pemberkatan nikah. Tapi dalam agama Protestan, makanya sudah saya bilang, benar kata Romo Patris Allegro, agama Protestan ini hanyalah menurut Romo Patris, serigala berbulu domba, nyomot Katolik, nyomot Islam. Ya, ingat pembantaian di Ambon 3.000 Muslim yang menjadi korban kebiadaban umat iblis itu Protestan pelakunya. Kejadian di Poso yang melakukan pembantaian terhadap umat Islam itu kejadian dari agama Protestan. Agama Katolik itu sangat baik dan sangat damai dengan umat Islam. Makanya saya bilang, notabene para penghujat yang tidak berani debat dengan saya, si Sob Katul, si Bom, si Edis, itu kan Protestan semua. Itu nggak berani debat dengan saya. Apakah ada debater Protestan selain Oki yang sanggup mengalahkan saya? Oki aja bubuk berapa kali nggak nyadar. Pertanyaan saya, pemberkatan nikah di dalam agama Protestan ini siapa yang mengajarkan? Karena ini adalah prosesi yang sangat sakral. Siapa yang mengajarkan? Di mana dasarnya? Nggak bisa jawab. Yang kedua, yang namanya bimbingan pranikah BPN itu dalam agama Islam juga ada.
Tetapi percayaan tetap ada. Ya, bimbingan pranikah itu ada. Kalau di dalam agama Protestan, apa yang disatukan tidak dapat dipisahkan. Tetapi pada kenyataan dan faktanya, meskipun ada bimbingan pranikah, tetap orang Kristen Protestan banyak yang bercerai. Kalau kau tidak percaya, coba kau cek di ini, Pengadilan Negeri. Makanya saya tanya, solusi apa yang dilakukan agama Protestan ketika jemaatmu suaminya selingkuh di depan mata, main judol terus, kemudian tidak menafkahi, main kekerasan di dalam rumah tangga? Apa solusinya? Malah bimbingan pranikah, itu mah sebelum nikah. Yang saya tanya, kasus relip, ya, kehidupan nyata, bagaimana solusi dari agama Protestan ini ketika terjadi, ya, hal-hal yang sudah saya sebutkan di atas, yang saya sebutkan tadi itu? Bagaimana solusinya? Kalau nggak bisa jawab, katakan tidak. Lain ditanya, lain dijawab. Jeder, kalah debat. Iya, Lain ditanya, lain dijawab. Udah mulai emosi ya teman-temannya. Kita maklumin dia kalah PK. Loh, kok saya mulai emosi gimana? Terima kasih Pak MNJ ya Iya. teman-teman yang lain, terima kasih. Di dalam Alkitab itu ada tata cara pemberkatan gereja itu harus seperti ini, harus seperti ini. Itu tidak ada, Nandar. Dari tadi saya sudah sampaikan itu. Karena poin utamanya tidak di situ. Yang kedua, Nandar, saya sudah sampaikan Pak MNJ, terima kasih banyak, Tuhan berkati. Yang kedua, Nandar, saya sudah sampaikan, Nandar, ya. Saya sampaikan sama Nandar tadi. Tiap gereja itu memiliki tata cara yang berbeda untuk pemberkatan gerejanya. Tetapi poinnya tidak di situ, Nandar. Ya. Dari tadi saya sudah sampaikan, Nandar. Di dalam Kristen Protestan, Nandar, misalnya antara GPDI El Shaddai dengan Gereja Kalimantan Evangelis, itu punya tata cara yang berbeda dalam melakukan pemberkatan gereja. Itu tidak sama. Tetapi itu tidak merubah arti dan tujuannya, Nandar. Kenapa? Karena tujuan utamanya bukan masalah tata cara beribadahnya itu. Tata cara pemberkatannya enggak. Tujuan utamanya itu, Nandar, seperti apa kedua mempelai ini boleh hidup seturut dan sekendak dengan firman Tuhan. Itu, Nandar. Dari tadi loh. Dari tadi saya sudah sampaikan sama Yonatan, Nandar. Tapi orangnya nggak ngerti-ngerti, masih minta terus. Padahal saya udah akui dengan Nandar dari tadi. Dari awal saya udah akui itu. Karena poinnya bukan di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai solusi, misalnya ada suami main judol terus, Nandar, apakah salah satu solusinya bercerai? Apakah tidak ada maaf bagi suaminya? Apakah tidak memberikan kesempatan kepada suaminya untuk berubah? Tidak mau mendoakan suaminya lagi? Apakah solusinya langsung tinggalin, bercerai aja? Itu karena apa, Nandar? Perceraian di dalam iman kami itu tidak boleh. Nah, saya tidak tahu kalau memang ada iman yang Allahnya mendukung perceraian. Nanti saya tunjukkan datanya sama Nandar di dalam surat ke-66, surat 66 ayat yang ke-5, surat At-Tahrim ayat yang ke-5, ayat yang ke-5 ya. Itu jangan bilang nanti saya penghujat lagi, Nandar. Itu ini ketika Nabi Muhammad ketahuan nih, teman-teman, ya, di dalam surat At-Tahrim ini ya, ketahuan menggauli hambanya. Oke. Jika dia dalam kurung Nabi menceraikan kamu, boleh jadi Tuhannya akan memberi ganti kepadanya istri-istri yang lebih baik daripada kamu, yang berserah diri, yang beriman, yang taat, yang bertobat, yang beribadah, dan yang berpuasa, baik yang janda maupun yang perawan. Loh, di dalam iman Nandar, Allahnya Bang Nandar mendukung perceraian itu, bahkan digantikan dengan istri-istri yang lebih baik. Kalau di dalam iman Kristen tidak boleh, Nandar. Ya, makanya jangan bahas masalah cerai-cerainya aja. Ayo kita bicara tentang pernikahannya itu. Nandar tadi bilang, oh ya teman-teman, Nandar tadi bilang ya, Oten itu kalau menikah, Oten itu kalau bercerai, ujung-ujungnya karena masalah ekonomi. Kutunjukkan datanya. Nandar dari tadi kan pakai asumsi, kalau saya pakai data. Kasus perceraian dalam agama Islam di Indonesia cukup tinggi dengan berbagai faktor penyebab yang kompleks. Mayoritas perceraian diajukan oleh pihak istri, cerai gugat.
dan penyebab utamanya adalah ketidakharmonisan rumah tangga yang seringkali terkait dengan apa? Masalah ekonomi dan kurangnya komunikasi. Selamat datang di kebenaran. Nandar lagi membahas iman Nandar sendiri. Itu. Oke, terus Nandar bilang masalah perang Poso apa segala macam. Nandar lupa Nandar, perang Yaman itu berapa banyak korbannya Nandar? Hah? Perang Yaman mencapai 233.000 Nandar. Selamat datang di kebenaran. Ya, kalau saya berbicara itu pakai data terus Nandar. Tidak mau saya berasumsi. Saya tidak mau berasumsi Nandar. Karena apa? Kita wajib menggunakan data dan dalil. Oke teman-teman, 41 detik lagi saya mau tanggapi Nandar. Nandar bilang di dalam An-Nisa 129 itu kan berbicara tentang hati. Beda konteksnya dengan An-Nisa ayat yang keempat. Kita bukakan tafsir Kemenak teman-teman. Kita bukakannya. Di mana di sini berbicara tentang hati Nandar? Di dalam An-Nisa 129. Kita lihat tafsirnya. Nandar jangan panas ya. Nandar saya minta maaf ya. Gitu. Oke, mau habis waktunya teman-teman. Setelah ini kita bahas teman-teman. Nandar, maaf ya Nandar ya, jangan marah ya. Nandar, tuh kan. Lain ditanya, lain dijawab. Panik kan. Habis Ki waktunya Ki. Ya. Ya, baik. Inilah teman-teman ya, Kristen Protestan ini tidak punya pegangan. Ini berbeda kalau saya berdebat dengan orang Katolik. Misalnya saya berdebat dengan si Joseph. Joseph, ya, siapa yang mengajari kau pemberkatan nikah? Bapak-bapak gereja Bang Nandar. Magisterium gereja Katolik, katekismus gereja Katolik, gampang udah. Aku nggak bisa ini lagi. Paling, oh itu dari bapak-bapak gereja ya. Udah. Tapi Kristen Protestan ditanya, yang aku tanya bukan variasi atau variasi dari variatif dari pemberkatan nikah dalam agama Protestan. Aku tidak tanya variatifnya. Aku tidak tanya perbedaan bagaimana karismatik, bagaimana GBI, bagaimana GVDI, bagaimana Pentakosta. Aku nggak tanya itu. Yang aku tanya, standar rujukan pemberkatan nikah yang kalian lakukan oleh Protestan ini, siapa yang mengajarkan dan atas dasar apa? Kalau Katolik atas dasar magisterium gereja Katolik. Ngerti nggak magisterium gereja Katolik? Nggak ngerti. Teman-teman, kalau tidak punya standar, bayangkan nanti ada anak-anak muda kumpul nih, orang-orang Kristen nih, Protestan kumpul di hotel. Oke, saya nikahkan Anda dengan si Anu. Itu orang pacaran bisa jadi nikah karena nggak ada standar bakunya. Syarat sahnya kalau dalam Islam, rukun nikahnya apa? Jadi misalnya nih ada orang Kristen nih bersepuluh kumpul, masing-masing dengan 5 pasangannya. Ayo kita tumpang tangan, kita sudah menikah pada kesempatan malam hari ini. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Udah, karena tidak ada standar yang baku. Itu sah apa enggak? Sah. Karena dalam ajaran Kristen Protestan tidak ada standar bakunya. Makanya saya tanya, standar baku pemberkatan nikah dalam agama Kristen Protestan itu apa? Kalau dalam agama Katolik jelas ada sakramen pemberkatan nikah. Saya tidak bertanya tentang tata cara menikah. Yang saya tanya adalah pemberkatan nikah dalam agama Kristen Protestan berasal dari mana dan siapa yang mengajarkan? Kalau tidak jelas asal usul dan siapa yang mengajarkan, nanti ada anak muda Kristen Protestan berkumpul di hotel, 5 orang, ada 10 orang, 5 orang wanita, 5 orang laki-laki. Nanti mereka karena nggak ada aturan pernikahan, ayo kita berkumpul. Pada malam hari ini Tuhan Yesus menyertai kita. Kita sudah menikah. Ya sudah sah. Karena nggak ada aturan bakunya. Yang saya tanya aturan baku pernikahan Kristen Protestan ini apa? Kalau saya tanya ke Katolik, Katolik punya jawaban. Nggak bisa jawab dia. Sekarang kita berbicara tentang fakta kehidupan kita sehari-hari. Ya. Kalau kau atau kalau kalian nih orang-orang Kristen Protestan melihat istrimu ditunggangi oleh laki-laki lain, apa yang akan kalian lakukan? Coba, apa yang akan kalian lakukan? Secara naluri sajalah. Ya, kita lihat banyak tuh orang-orang Kristen Protestan yang membunuh istrinya gara-gara istrinya selingkuh. Makanya saya tanya apa? Solusi di dalam Islam ketika
masalah sudah tidak ada lagi titik temu, suami nggak mau kerja, kerjaannya judol, ada kekerasan dalam rumah tangga, boleh sah seorang istri menggugat cerai kepada suaminya di pengadilan agama. Tapi dalam agama Kristen Protestan, istri babak belur, KDART, nggak ada solusinya. Udah, apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Sekarang saya tanya, di mana datanya di dalam Bible-mu itu nggak boleh cerai? Karena ayat yang berbicara apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia itu bukan tentang perceraian. Yang saya tanya cerai, coba. Ada enggak larangan cerai di dalam kitabmu? Ya, kalau apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan manusia, ya ini dalam apa dulu nih? Itu bukan, nggak ada kata cerai di situ loh. Coba kau lihat baca Yunaninya, ada nggak kata cerai di situ? Karena kata cerai dalam bahasa Yunani ada. Coba ya, saya tanya ya. Yang tadi tolong dijawab, atas dasar apa, siapa yang mengajarkan pemberkatan nikah yang dilakukan oleh Kristen Protestan? Tolong jawab. Yang menontonmu itu oke, banyak orang-orang cerdas. Yang kedua, solusinya bagaimana kalau kalian sebagai suami Kristen melihat istrimu dienjengi itu bahasa Sunda, dikentui itu bahasa Jawa, ditunggangi doggy style oleh laki-laki lain, apa solusinya? Yang ketiga, tolong cari di dalam kitabmu di mana ada kata cerai itu nggak boleh, di mana? Bubuk kon. Pasti nggak bisa jawab. Lain ditanya, lain dijawab pasti. Jangan panik Nandar. Kenapa tidak? Kok jangan panik? Gua bertanya kata jangan panik. Gua bertanya mana ada orang bertanya panik. Oke, sebentar teman-teman, kita jawab dulu. Yang pertama, kita akan jawab di mana ayat Alkitab tidak boleh bercerai. Nandar kayak orang debat baru aja. Oke, Matius 19 ayat yang ke-6. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Matius 19 ayat yang ke-9. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Terus di dalam Matius 5 ayat 31 sampai dengan 32 telah difirmankan juga, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena perzinahan, ia menjadikan istrinya berzina, dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Jelas datanya Nandar. Saya jawab pakai data. Bahkan narasi Nandar semua dari tadi saya bungkam menggunakan data Nandar sendiri. Itu Nandar bertanya lagi, siapa yang mengajarkan tata cara pemberkatan itu? Nanti ada orang di hotel berlima tiba-tiba ngomong seperti itu lalu sah menikah. Nandar, saya terangkan pelan-pelan dengan Yonatan Nandar ya. Nandar, di dalam gereja Protestan masing-masing denominasi itu mempunyai tata cara yang berbeda Nandar. Tetapi ada satu yang tidak membedakan pemberkatan nikah itu Nandar, perjanjian di hadapan Tuhan dan jemaat. Makanya ketika menikah itu Nandar mungkin pernah lihat VT saya dan istri saya sama-sama berjanji, hendaklah suami mengasihi istrinya sama seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Itu loh, itu tidak ada beda Nandar. Tetapi kalau tata cara yang lainnya itu sesuai denominasi gereja masing-masing Nandar. Aduh, dari tadi loh kita udah jelaskan ya teman-temannya. Misalnya nih, yang tidak mungkin beda itu misalnya Nandar ya. Ini masalah pengucapan janji misalnya tuh, hendaklah istri menolong suaminya sebagai penolong suaminya. Terus hendaklah suami mengasihi istrinya sama seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Itu tidak akan berbeda Nandar. Itu yang kedua. Dan yang ketiga saya mau jawab ya. Gimana kalau misalnya istrimu ditunggingin orang di depanmu, bertanya itu sesuatu yang logik gitu loh. Gitu. Yang sesuai fakta yang pernah terjadi, kan itu belum pernah terjadi di dalam kehidupan saya Nandar. Tetapi kalau misalnya itu terjadi di dalam kehidupan saya, Alkitab jelas mengatakan Nandar. Alkitab jelas seperti ayat yang saya bacakan tadi. Kalau memang itu terjadi loh. Makanya saya dari tadi bertanya itu sesuatu yang kontekstual. Paham nggak? Sesuatu yang tertulis. Saya tidak mengarang-arang. Ya. Nah, sekarang saya mau bahas
Anissa 129. Nandar bilang tadi, Anissa 129 itu oke, itu berbicara tentang hati. Jadi itu berbeda dengan Anissa yang keempat, oke. Ayat yang keempat ya, sekarang kita tunjukkan. Di mana di sini berbicara tentang hati, Nandar? Ya, jika kita berlaku adil, kita boleh menikah 2, 3, atau 4. Nah, kenapa di dalam Anissa 129, kalau seorang suami itu tidak akan mampu berlaku adil? Itu. Tolong Nandar jawab pakai data dan dalil. Karena apa? Semua pertanyaan Nandar saya jawab pakai data juga kan. Saya tidak menggunakan asumsi saya. Di mana ayat Alkitab yang melarang perceraian? Saya jawab beberapa ayat. Itu. Masalah ajaran tentang pernikahan saya jawab pakai data. Ya Nandar ya, jawab ya. Itu. Tolong Nandar jawab pakai data dan dalil. Oke, Nandar udah mau jam 9. Baik. Nandar. Ya, silakan silakan Oki closing berarti. Nanti kita pakai kita debat tema baru ya. Iya, tapi Silakan Oki closing. Jangan ini lah. Oke. Oh, takut. Takut ya. Gitu, sebentar. Oke, silakan Oki closing. Oke. Nanti saya closing terakhir. Oke, teman-teman. Ya, bicara tentang ajaran tentang tata cara pernikahan di dalam iman kekristenan, kalau ditanya apakah ada Alkitab menuliskan itu secara eksplisit tentang tata cara pernikahan itu, saya katakan tidak ada, teman-teman. Karena apa? Tata cara pernikahan di dalam iman kekristenan atau sakramen pernikahan itu yang disebutkan di dalam iman Katolik itu biasanya di dalam iman Kristen Protestan ya. Saya bicara melalui iman Kristen Protestan ya, bukan melalui iman Katolik. Biasanya beberapa gereja dari beberapa denominasi itu memiliki tata cara aturan beda-beda, Nandar. Tetapi yang tidak membedakan, Pak Am, terima kasih banyak. Tetapi yang tidak membedakan, Nandar, ketika mengucapkan janji di depan Allah dan jemaat, itu tidak ada bedanya antara denominasi, Nandar. Ya, seperti yang saya sampaikan kepada Nandar tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, masalah ketika ada suami yang judul, solusi terakhir itu bukan menceraikan, Nandar. Karena bukan ya, masih banyak solusi lain. Seperti apa seorang istri ini? Makanya di Alkitab itu jelas, hendaklah seorang istri itu menjadi penolong bagi suaminya, baik senang maupun susah. Ketika suaminya sedang salah, Nandar, ketika suaminya sedang salah, seperti apa peran seorang istri ini untuk mengingatkan suaminya? Sayang, janganlah main judul, kasihan loh anak-anaknya. Kalau dia maksa juga, ajak sama-sama. Ayo kita ketemu sama Pak Pendeta, kita berdoa sama-sama, kita bangun mesbah doa di dalam keluarga. Itu solusinya. Bukan solusinya melulu aja tentang bercerai. Nah, saya tidak tahu kalau di iman lain, kalau ada Allahnya yang mendukung perceraian. Karena apa? Di dalam iman Kristen, Tuhan kami tidak mendukung perceraian. Jelas datanya di dalam Alkitab. Apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia dalam keadaan apapun. Ya, Matius 19 ayat yang ke-6, Matius 5 ayat 31 sampai dengan 32 telah difirmankan juga, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena perzinahan, ia menjadikan istrinya berzina, dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Matius 5 ayat 31 sampai dengan 32 sekalian menjawab pertanyaan Nandar. Kalau misalnya istrimu nanti diituin orang di depan matamu, itu gimana? Matius 5 ayat 31 sampai dengan 32 menjawab itu menggunakan data dan dalil.
Ya, nah Nandar, saya minta kan Nandar ini debater 12 tahun lebih ya, hampir 20 tahun, mungkin saya nggak tahu ya, beda dengan saya ini baru 1 tahun, saya ini siapalah, saya ini cuma remahan rengginang yang terkadang bisa membuat Nandar dan kawan-kawan ini menjadi emosi dengan saya karena apa? Terbubuk-bubuk teman-teman, walaupun saya baru ya teman-teman ya. Oke Nandar, tolong Nandar jawab pertanyaan saya di dalam An-Nisa ayat yang keempat. Saya tidak mau lari dari pertanyaan saya Nandar. An-Nisa ayat yang keempat dan An-Nisa 129 menggunakan data dan dalil. Ya di 5 menit waktu Nandar nanti tolong Nandar jelaskan itu kenapa Nandar kalau memang tidak mampu berlaku adil kenapa ada ayat Nandar kalau kamu boleh berlaku kalau kamu bisa berlaku adil kamu boleh menikah 2, 3 atau 4 sedangkan Allah sendiri berkata Nandar di dalam An-Nisa 129 seorang suami itu tidak akan ada yang mampu berlaku adil kepada istri-istrinya. Nah ketika Nandar bilang itu berbicara tentang hati, saya minta datanya Nandar, di mana datanya kalau itu berbicara tentang hati ya Nandar ya, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Nandar tidak menanggapi kenapa Allah mendukung perceraian Nabi Muhammad di dalam At-Tahrim ayat yang kelima Nandar, kenapa Nandar tidak tanggapi sama sekali itu, tolong nanti Nandar tanggapi ya, kenapa Allahnya Nandar mendukung perceraian di dalam At-Tahrim ayat yang kelima. Oke, teman-teman Kristen, ini closing statement dari saya cuma mau sampaikan, jelas di dalam Alkitab mengatakan apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Pernikahan itu bukan tentang tata caranya, bukan tentang seperti apa pemberkatannya teman-teman, tapi seperti apa dua mempelai ini boleh hidup menjadi satu. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Jadi apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Itu yang tertulis di dalam Alkitab kami. Terima kasih banyak buat Pak MNJ, teman-teman semua yang mengirimkan gift-nya, yang support melalui tap-tap layar, membagikan live-nya. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Silakan Nandar jawab pakai data dan dalil. Bang Oki kirim nomor rekening ada di profil saya Pak Michael. Terima kasih banyak. Silakan. Oke, Bubuk Oki, lihat teman-teman ya. Nih gua bubukin si Oki nih. Kalah debat tapi dia menang PK, kita akui ya. Si Oki ini memang ngomong tentang Islam tapi dia tidak ngerti Islam nih Oki ya. Makanya kalau baca Quran surat An-Nisa itu dibaca. Dan bagian dari ilmu yang hai para suami, kalian tidak akan mampu untuk selalu menegakkan keadilan di antara istri-istri kalian dalam hal kasih sayang dan kecenderungan hati. Mesti kalian telah berusaha sekuat tenaga. Makanya kalau dibaca Quran itu ada asbabun nuzulnya, ada penafsirannya. Tidak seperti kamu. Saya tanya, kalian Kristen Protestan memang benar kata Romo Patris Allegro, ini serigala berbulu domba. Nggak ada aturan baku di dalam ajaran Kristen Protestan, dalam agama Kristen Protestan. Berbeda saya katakan kalau saya berdebat dengan agama Katolik. Kalau agama Katolik jelas ya, acuan atau apa namanya itu aturan bakunya itu dari Katekismus Gereja Katolik, Magisterium Gereja, bahkan sakramen Katolik ada 7. Salah satu sakramennya adalah pemberkatan nikah. Sampai geleng-geleng si Oki. Memang Kristen pro setan ini apa ya? Ini selalu caplok-caplok. Ajaran Katolik dicaplok, ajaran Islam dicaplok gitu ya. Saya tanya dari awal, yang mengajarkan pemberkatan nikah dalam Kristen Protestan ini siapa? Nandar, di dalam Kristen itu berbeda-beda caranya. Ya makanya saya tanya, yang ngajarin itu siapa? Sampai detik terakhir tidak dijawab. Si Oki tadi bertanya, Nandar, kenapa Allah mendukung perceraian? Perceraian itu adalah sesuatu yang dibolehkan di dalam hukum Musa, bahkan di dalam hukum Yesus. Makanya saya tanya tadi, di mana Yesus melarang bercerai itu di mana? Ya, ketika apa yang dikatakan Yesus, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia, itu hanya anjuran. Nyatanya boleh oleh Yesus. Saya tunjukkan. Bubuk si Oki ini. Makanya kaum Protestan ini nggak ngerti Bible. Kita lihat nih teman-teman nih. Matius 5:31. Coba Oki, ini firman Tuhan atau bukan saya tanya? Dan telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Ini kontradiksi Kristen ini.
Di satu sisi apa yang disatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Tapi di sisi lain, siapa yang menceraikan istrinya, berilah surat cerai kepadanya. Kan geblek, katanya nggak boleh. Tapi kalau mau menceraikan, silahkan tuh dia kena dia. Si Oki sampai pening, aduh si Oki nih. Ya, Yesus apa Yesus bilang? Nah, ini Yesus juga membolehkan, Oki. Nih, ya, teman-teman. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali ini kan istrimu kecuali karena berbuat zina, ternyata boleh juga bercerai. Kontradiksi ayat Bible ini. Ya, teman-teman. Nah, bubuk kan? Cuma aku tuh merasa ini nih, kita kalah PK ini. Kalau kita menang PK, dua-duanya kita menang debat, menang PK. Ini kita kalah PK nih. Silakan, Protestan. Naik. Ya, itulah teman-teman. Namanya berdebat itu. Bang Kadirop, telat nih Bang Kadirop. Kita itu sengaja, aku tuh mengulur, ibarat kita itu tarik tambang, sengaja nih mengulur lawan, mengulur talinya biar mereka merasa wah kita menang nih. Gua sengaja ngulur. Oke, di mana ayat larangan bercerai di dalam Bible? Oh, dia senang dia. Ini Nandar, apa yang dipersatukan Allah? Sebenarnya aku ngetes dia. Oke. Kalau istrimu dienjengi, mohon maaf, aku enjeng itu bahasa Sunda ya. Enjeng itu kalau bahasa Indonesianya apa teman-teman? Mohon maaf ya. Enjeng itu apa ya? Kalau bahasa Jawa dikentu. Apabila istrimu dikentu, aduh Bang Kadirop, telat Bang. Tapi makasih ya Bang. Tadi lagi PK, kita menang debat, kalah PK tadi Bang. Makasih Bang, sehat selalu Bang. Aku tuh, jadi ketika kita berdebat itu ada strategi teman-teman. Diulur aja lawan ini, kita pura-pura bodoh itu untuk mengetahui kualitas lawan. Ternyata dia. Oke, bagaimana kalau ada istri orang Kristen di apa sih namanya teman-teman, bahasa Indonesianya itu disetubuhi. Nah itu tadi maksud aku tuh disetubuhi. Bagaimana kalau ada orang Kristen melihat di depan matanya istrinya disetubuhi, itu bagaimana solusinya? Dinasehati, Nanda, dimaafkan. Padahal menurut Yesus itu boleh diceraikan. Menurut Bible. Ini saya tunjukkan. Ternyata nggak ngerti dia. Ya, nih saya tunjukkan ya. Jadi menurut ajaran Kristen, kalau ada istrinya berzina itu boleh diceraikan nih. Nih teman-teman ya, Matius 5:32. Matius 5:32. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya, nih, kecuali karena zina, ia menjadi istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Jadi, kalau berbuat zina itu boleh diceraikan, ada pengecualian di sini. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya, kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Tuh. Itu boleh diceraikan kalau karena berzina. Jadi di dalam agama Kristen itu hal yang boleh diceraikan itu adalah berzina. Jadi kalau ada istrinya orang Kristen Protestan berzina itu boleh diceraikan. Ya, ternyata nggak ngerti Bible. Gue itu sengaja bertanya hal yang remeh-temeh itu untuk menguji ini orang paham Bible apa enggak. Masa kita yang Islam yang lebih paham Bible? Bubuk. Mewek, betul, bubuk si Oki. Tuh Gimen, Kristen atau Muslim, silakan on cam. Bapak tuh Gimen. Assalamualaikum. Aku mau curhat. Iya, silakan on cam dulu, jangan curhat dulu. On cam Bapak, saya menghormati Anda. Anda menghargai saya menghargai Anda. Iya, mau bentar, silakan on cam. On cam, Anda sudah bisa on cam. Kalau mau curhat on cam dulu, kalau enggak ya turun. Ya udah turunkan Anda. Ya turun Kadang orang-orang ini gimana sih?